Halo, selamat pagi saudara. Klik Indonesia Pagi hadir menjumpai Anda di akhir pekan ini Sabtu 3 Mei 2025 bersama saya Tengku Fajri. Dan saudara, berikut ini kita simak dua laporan utama Klik Indonesia Pagi yang telah dirangkum tim redaksi TVRI. Kejaksaan Agung memeriksa pegawai Biro Hukum Kementerian Perdagangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah menyiagakan layanan unit gawat darurat hingga rawat inap bagi jemaah haji Indonesia yang membutuhkan penanganan medis selama menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Kita awali informasi pertama, saudara. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan seluruh sekolah di Indonesia mendapat bantuan televisi dari pemerintah untuk percepatan digitalisasi di sekolah pada pertengahan tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto berharap sekolah-sekolah di Indonesia memiliki layar berukuran besar atau TV sebagai sarana belajar. Presiden menargetkan sekolah di tanah air memiliki TV pada pertengahan 2026. Kepala negara akan mengumpulkan guru untuk memberikan pelajaran. Kemudian materi pelajaran tersebut dapat diakses melalui layar TV oleh guru dan siswa. Selanjutnya, saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik, dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Kepala negara menilai keberadaan TV dengan layar besar sangat bermanfaat bagi pelajar dalam mendapatkan materi pelajaran, terutama bagi siswa yang berada di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Presiden Prabowo menyatakan penyediaan televisi merupakan bagian dari digitalisasi pendidikan. Keberadaan TV besar merupakan komitmen pemerintah agar anak Indonesia mendapatkan pendidikan kualitas berpendidikan. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program hasil terbaik cepat saat peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Peluncuran dilaksanakan di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program hasil terbaik cepat pada 2 Mei 2025. Peluncuran dilakukan saat peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 di SD Negeri Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Program hasil terbaik cepat adalah program revitalisasi 10.440 sekolah dengan anggaran mencapai 16.009 triliun rupiah dan digitalisasi pendidikan berupa bantuan Smart Classroom untuk 15.000 sekolah se-Indonesia dengan anggaran 2 triliun rupiah. Selanjutnya, saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik, dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Presiden Prabowo juga mencanangkan program transfer langsung untuk guru honorer masing-masing sebesar Rp300.000 per bulan, serta bantuan untuk guru yang belum menempuh pendidikan D4 atau S1 masing-masing Rp3 juta per semester.
PHTC merupakan bukti nyata Asta Cita keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui perbaikan sarana pendidikan untuk menciptakan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi para siswa serta peningkatan kualitas guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pihaknya akan memasukkan pembelajaran mengenai coding dan artificial intelligence atau AI pada semua tingkat pendidikan. Coding dan AI ini nantinya akan dijadikan sebagai mata pelajaran pada tahun ajaran 2025-2026. Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan deep learning atau pembelajaran mendalam terkait coding dan artificial intelligence, kecerdasan artifisial, merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini akan dijadikan sebagai mata pelajaran pilihan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara untuk SD akan dimulai pada kelas 5 dan direncanakan pada tahun pelajaran 2025-2026. Yang ketiga, kami juga mulai pada tahun ajaran 2025-2026 memulai untuk memberlakukan pembelajaran mendalam atau deep learning dan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini juga merupakan bagian dari program yang kami kembangkan secara akademik untuk memaksimalkan alat-alat dan sarana prasarana pembelajaran digital sebagai bagian dari penguatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan pembelajaran yang menekankan pentingnya penguasaan dan pembelajaran yang berkualitas. Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini merupakan bagian dari program yang dikembangkan secara akademik untuk memaksimalkan alat-alat dan sarana prasarana pembelajaran digital. Hal ini sebagai bagian dari penguatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan pembelajaran yang menekankan pentingnya penguasaan dan pembelajaran yang berkualitas. Kita balik ke informasi lainnya. Saudara, Kejaksaan Agung memeriksa pegawai Biro Hukum Kementerian Perdagangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menjelaskan pegawai Biro Hukum Kementerian Perdagangan berinisial FA diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama tersangka Wahyu Gunawan. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam vonis lepas ekspor CPO terhadap 3 perusahaan, yakni PT Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. 8 tersangka itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara Wahyu Gunawan, serta kuasa hukum korporasi Marcella Santoso dan Arianto Bakri. Tersangka lainnya adalah 3 majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO, yakni Juyamto selaku Ketua Majelis, serta Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom selaku anggota. Selain itu, Muhammad Syafi'i selaku Social Security Legal Wilmar Group juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyiapkan uang suap 60 miliar rupiah untuk Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melalui pengacaranya. Kejaksaan menduga Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima suap 60 miliar rupiah. Sementara itu 3 hakim yaitu Juyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Alin Muhtarom sebagai majelis hakim yang diduga menerima suap 22,5 miliar rupiah. Polisi menetapkan 10 orang tersangka bentrokan 2 kelompok di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Dari para tersangka tersebut, pihak kepolisian menyita senapan angin, senjata tajam, dan 1 unit mobil. Setelah melakukan penangkapan 27 orang bentrokan 2 kelompok di Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 10 orang tersangka. Para tersangka berinisial KT, A, MW, YA, YE, RTA, PW, WRR, MAG, dan AK. Ditangkap di Prapancaraya, Antasari, dan 2 diantaranya menyerahkan diri. Dari sejumlah tersangka turut disita 4 pucuk senapan angin berjenis PVC, 3 buah senjata tajam parang, dan 1 unit mobil
bernomor polisi B2880 SYU dan 8 telepon seluler. 10 tersangka tersebut merupakan satu kelompok penyerang kelompok yang menjaga lahan yang berlokasi di Jalan Kemang Raya nomor 14B dengan menggunakan senapan angin dan senjata tajam. Para pelaku kita sudah amankan, yang mana yang memang sesuai dengan berita acara pemeriksaan 10 orang sudah kita amankan. Kemudian dari keseluruhan dengan saksi-saksi sebenarnya itu ada 27 ya yang kita minta keterangan. Namun yang memang ini betul-betul mereka ini dinyatakan terbukti yaitu kurang lebih 10 orang. Saat ini tim Satreskrim Polres Jakarta Selatan masih melakukan pengejaran terhadap satu orang yang diduga menjadi otak atau dalang penyerangan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senapan angin dan senjata tajam dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Seperti diketahui, peristiwa bentrokan terjadi di Jalan Kemang Raya pada hari Rabu pagi, viral di media sosial. Dari penyelidikan yang dilakukan, bentrokan terjadi akibat saling klaim, di mana pihak yang mengaku ahli waris mempertahankan lahan dengan menempatkan sejumlah orang, sementara kelompok yang melakukan penyerangan mengaku sebagai pemilik lahan dan bangunan tersebut. Politics and Colleges Breakfast atau PCB menilai revisi Undang-Undang Pemilu perlu pembahasan yang mendalam. Pembahasan mendalam dilakukan untuk memastikan jalur politik Indonesia ke arah yang lebih baik. Founder Politics and Colleges Breakfast PCB sekaligus anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan seluruh perubahan yang dilakukan harus memiliki dampak positif untuk Indonesia. Karena itu, ia menilai revisi Undang-Undang Pemilu memerlukan pembahasan mendalam untuk menghasilkan arah politik yang lebih baik. Semua rencana perbaikan sistem pemilu ini adalah bagaimana supaya kita bisa melembagakan proses demokrasi kita secara baik dan secara berkualitas. Salah satu ukurannya adalah bagaimana pemilu kita ini ke depan pemilu yang murah dan mudah, gitu ya, tidak mahal dan tidak kemudian rumit, gitu. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai konsep atau peraturan saat ini harus selaras dengan program pemerintah, yakni menuju Indonesia Emas 2045. Trajektori politik kita menuju 2045. Ya menurut saya ini hal yang sangat-sangat penting untuk melakukan redefinisi kembali, gitu ya, atau menyepakati kembali. Ini track ini masih betul nggak? Masih on the track nggak kita? Dengan semua sistem yang kita pegang ini menuju 2045. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai perlu adanya tokoh hebat dalam memberikan pandangan pada kebijakan yang akan diambil. Memang undang-undang pemilu ini harus segera dibuat. Alasannya tadi mungkin sudah diterangkan. Saya sepakat dengan itu. Dan memang kalau ditanya apa saja yang perlu ditambal di situ, saya kira itu butuh banyak profesor untuk merumuskan. Sementara itu, peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan. Di antaranya sistem pemilu baik yang dapat mendekatkan wakil rakyat dengan konstituen. UU ke depan dapat meningkatkan kualitas anggota wakil rakyat, serta terciptanya hubungan baik antara eksekutif dan legislatif. Ya, Saudara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemadaman listrik yang terjadi di Bali akan segera pulih. Mensesnek juga mengapresiasi langkah PLN yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat. Luar biasa responnya dalam 35 menit semua. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemadaman listrik yang terjadi di Pulau Bali akan segera pulih. Mensesnek yang juga juru bicara Presiden Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ia juga mengapresiasi langkah PLN yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh
masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini. Namun tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN yang telah responsif bekerja dengan secepat-cepatnya untuk memulihkan keadaan, dan menurut laporan insya Allah malam hari ini semua listrik di Pulau Dewata akan kembali normal. Sebelumnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah seperti Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan, Bali terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali. Gangguan tersebut menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali sehingga memicu pemadaman yang lebih luas di wilayah lainnya. Beberapa fasilitas strategis terdampak seperti rumah sakit dan bandara. Namun fasilitas tersebut langsung menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan. Wakil Menteri Pertanian mengunjungi Wageningen University and Research di Belanda. Tujuan utama dalam kunjungan ini adalah untuk mendukung transformasi sektor pertanian Indonesia, mengurangi ketergantungan impor pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono melakukan kunjungan ke Wageningen University and Research atau WUR di Belanda untuk memperkuat kerjasama dalam riset dan teknologi pertanian. Wamentan Sudaryono mengatakan tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengeksplorasi serta mengadopsi teknologi pertanian terbaru yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan impor, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan petani. Wamentan menilai pentingnya pencarian solusi teknologi yang dapat mendongkrak kesejahteraan petani, meningkatkan produktivitas nasional, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Wamentan meyakini langkah ini akan mendukung Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat kedaulatan negara di sektor pangan. Selama berdialog dengan para peneliti WUR, Wamentan juga mengangkat isu mengenai produktivitas kedelai, komoditas yang hingga kini masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Wamentan menekankan Wageningen University memiliki keunggulan dalam agroteknologi dan riset terkait pertanian tropis yang diharapkan dapat membantu Indonesia mempercepat swasembada pangan dan membangun sektor pertanian berbasis sains dan teknologi. Wamentan menutup kunjungannya dengan menyatakan Kementerian Pertanian terbuka untuk semua bentuk inovasi dan kemitraan yang bisa mendorong pertanian Indonesia menuju kemandirian, modernisasi, dan daya saing global. Saudara Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono menekankan, meskipun negara-negara Asia Tenggara berada di bawah tekanan untuk berpihak dalam dinamika global, ASEAN memilih non-blok dengan menjunjung nilai-nilai dasar seperti netralitas, persatuan, dan saling menghormati. Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengatakan kekuatan ASEAN terletak pada kemampuannya untuk bersatu dan bertindak sebagai jembatan antar kekuatan global demi menjaga stabilitas dan kemakmuran bersama. Hal tersebut disampaikan IBAS ketika menjadi guest lecturer di University Malaya dengan topik Navigating a Changing World, ASEAN's Path to Stability and Prosperity di Auditorium Faculty of Business and Economics. IBAS juga menyikapi bagaimana keadaan geopolitik dunia saat ini, melihat peristiwa besar yang mempengaruhi semua orang, bahkan di Asia Tenggara. Contoh yang jelas adalah perang Rusia-Ukraina. Meskipun konflik itu jauh dari Malaysia dan Indonesia, namun mempengaruhi semua negara. Konflik itu telah membuat harga minyak dan pangan semakin tinggi. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok juga sebagai elemen dunia multipolar yang memaksa banyak negara berkembang berada dalam tekanan untuk memilih pihak. Namun, pada kesempatan ini, IBAS menyatakan ASEAN dengan prinsip netralitas dan persatuan menjadi nilai dasar secara konsisten menolak tekanan untuk berpihak dalam konflik adik kuasa.
Dan saudara, informasi aktual menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi. Pertarungan beregu paling bergengsi di dunia kembali hadir. BWF Sudirman Cup 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis merebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya. BWF Sudirman Cup 2025 pada hari dan jam berikut di TVRI Nasional dan TVRI Sport. TVRI, Rumah Bulu Tangkis. Stop! Macam mana pula ini? Permisi, mau tanya rumah Pak RT di mana ya? Dekat jalan terus belok kiri yang ada kembang. Nah, di situ rumahnya ada kembangnya. Oh, ya. Kalau rumahnya Pak RW? Belok kanan ada tiang listrik, 1000 meter rumahnya ada tiang listrik. Itu rumahnya. Lah, kalau rumahnya Pak Lurah? Turun ke bawah, naik ke atas, tanya-tanya terus, kucemes kau. Sabar. Jangan emosi, turunin tensi. Mas, ente mau kemana sih? Mau ke rumah bulu tangkis. Rumah bulu tangkis di TVRI. TVRI, rumah bulu tangkis. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Selamat pagi saudara, terima kasih Anda kembali menyaksikan Televisi Republik Indonesia. Saudara, Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah menyiagakan layanan unit gawat darurat hingga rawat inap bagi jemaah haji Indonesia yang membutuhkan penanganan medis selama menjalani ibadah di Tanah Suci pada musim haji tahun 2025. Dan yang paling utama adalah layanan. Wakil Kepala KKHI Madinah Yuni Anissa menyampaikan bahwa sejumlah fasilitas pendukung telah disediakan guna mengantisipasi berbagai kondisi kesehatan yang dapat dialami oleh jemaah. Yuni Anissa menjelaskan KKHI juga telah menyiapkan ruang observasi khusus, ruang rawat inap untuk pria dan wanita, serta ruang rawat inap jiwa. Setelah itu fasilitas farmasi, apotek laboratorium, sederhana, dan radiologi juga telah lengkap disiapkan. Layanan yang paling utama adalah layanan unit gawat darurat. Jadi siapapun yang menginginkan atau membutuhkan layanan gawat darurat bisa dilayani di KKHI Madinah. Insya Allah kami di sini sudah menyiapkan bed, kira-kira 10 bed untuk di UGD-nya, untuk di unit gawat darurat. Terkait dengan ruang rawat inap jiwa, Wakil Kepala KKHI Madinah Yuni Anissa menjelaskan bahwa fasilitas ini diperuntukkan bagi jemaah lanjut usia yang rentan mengalami gangguan kejiwaan akibat perubahan lingkungan dan kondisi fisik selama berhaji. Sebanyak 393 jemaah dari embarkasi Jakarta Pondok Gede JKG 01 tiba di Bandara Amma Madinah Jumat 2 Mei 2025. Para jemaah haji tersebut disambut petugas di jalur fast track dengan layanan cepat dan hangat. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir mengatakan layanan petugas haji di Bandara Madinah berjalan sukses. Kurang dari 30 menit semua jemaah telah berada di bus menuju penginapan.
Selain JKG, kloter LOP 1 dari Lombok dan SOC 1 dari Solo juga tiba lancar. Total 1.139 jemaah sudah mendarat di Tanah Suci. Secara umum layanan yang diberikan kepada jemaah JKG 1 berjalan dengan lancar, meskipun ada penundaan kedatangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Menteri Agama menegaskan seluruh petugas dan layanan haji di Madinah telah siap. Jemaah haji Indonesia yang baru tiba di Tanah Suci diimbau untuk disiplin dan membawa identitas resmi. Kota Palangkaraya menjadi salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat program cetak sawah baru dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sementara itu, untuk mendukung pangan nasional, Pangdam 9 Udayana melakukan panen raya padi di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kota Palangkaraya menjadi salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat program cetak sawah baru dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tujuan program cetak sawah baru adalah untuk memperluas lahan sawah baru pada lahan yang belum pernah digunakan untuk pertanian sawah. Ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, mencapai swasembada pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Palangkaraya, Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program cetak sawah baru dengan luasan mencapai 330 hektar yang tepatnya berada di Jalan Cilikriwut, kilometer 13. Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Piek Budiakto, saat panen raya padi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menyampaikan apresiasinya atas surplus produksi padi yang terjadi di Lombok Timur yang menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Menurut Maijen Piek Budiakto, Lombok Timur selain surplus produksi padi, juga banyak komoditas lain seperti tembakau yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat guna mendukung kestabilan ekonomi daerah. Komitmen ini, khususnya aparat teritorial Kodam 9 Udayana dan Korem 162 Wirabakti akan terus mendukung program ketahanan pangan pemerintah kabupaten dan provinsi. Kodam 9 Udayana juga menyampaikan kebutuhan Kabupaten Lombok Timur untuk menambah alat mesin pertanian sebagai upaya meningkatkan produksi petani. Saat ini, masih banyak petani melakukan panen secara manual tanpa menggunakan alat yang lebih modern. Peluncuran program Gerakan Indonesia Menanam Gerina yang dipusatkan di Sumatera Selatan oleh Presiden RI Prabowo Subianto merupakan solusi untuk persoalan pangan saat ini. Tidak hanya nasional, melainkan Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional Indonesia. Di masa damai, Lanut Sri Mulyono Herlambang tetap berperan menjalankan dan menjaga sistem pertahanan yang berupa ketahanan pangan. Wilayah Sumatera Selatan yang terdiri dari daratan, rawa, dan sungai menjadi tantangan termasuk tantangan bagi personel TNI AU dalam membangun ketahanan pangan, khususnya di Sumatera Selatan, mengingat Sumsel masuk 5 besar lumbung pangan nasional. Tantangan itu harus dijawab dengan mengoptimalkan produksi beras melalui pemanfaatan dan sistem pengolahan lahan rawa yang dimiliki Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang dan menjadi lahan pertanian secara optimal. Berkolaborasi dengan para petani, TNI Angkatan Udara, Lanut Sri Mulyono Herlambang mengelola lahan pertanian berupa rawa dengan luas mencapai 8,6 hektar di Desa Tebatsari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Lahan rawa ini dulunya merupakan landasan udara Jepang yang telah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak generasi muda untuk menguasai teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, karena AI dinilai sebagai kunci kehidupan masa depan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Stadium Generale di kampus Anggrek, Binus University, Jakarta. Acara yang diadakan kali ini bertajuk Creative Job Opportunity with AI. Dalam sambutannya, Wapres Gibran menegaskan pemerintah mendukung perkembangan AI atau kecerdasan buatan dengan mencanangkan AI masuk ke dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah atas. Wapres mengajak para generasi muda untuk menguasai AI karena AI dinilai menjadi kunci kehidupan di masa depan.
Para generasi muda diharapkan tidak saja menguasai AI, namun juga berkontribusi menciptakan karya yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan dunia. Dalam kesempatan tersebut, para mahasiswa BINUS mempresentasikan berbagai proyek inovatif yang telah meraih penghargaan nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah Aura, yaitu aplikasi seluler berbasis AI dan RFID yang membantu penyandang tunanetra dalam memilih pakaian sesuai aktivitas. Saudara, seluruh penumpang armada bantuan untuk Gaza yang diserang pesawat nirawak di perairan internasional di lepas pantai Malta dipastikan selamat. Sementara itu, cerobong asap untuk konklav dilaporkan telah dipasang di atas kapal Sistina Vatikan. Berikut informasi yang kami rangkum dalam Kilas Internasional. Pemerintah Malta menyatakan seluruh penumpang armada bantuan untuk Gaza yang terkena serangan pesawat nirawak di perairan internasional lepas pantai Malta dipastikan selamat. Gambar yang dirilis pemerintah Malta menunjukkan kapal tunda memadamkan api di kapal bantuan Conscience atau Hati Nurani pasca serangan. Kapal membawa 12 awak dan 4 penumpang sipil dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Kapal patroli Angkatan Bersenjata Malta juga dikerahkan untuk memberikan bantuan lebih lanjut. LSM International Freedom Flotilla Coalition menuduh Israel dalam kejadian ini. Aktivis Swedia Greta Thunberg menyatakan ia akan terus berjuang untuk Palestina merdeka. Hal itu disampaikan setelah kapal yang membawa bantuan dan aktivis menuju Gaza yang akan ditumpanginya dibom oleh pesawat nirawak di lepas pantai Malta. Thunberg menyatakan serangan menyebabkan ledakan dan kerusakan besar pada kapal. Thunberg, yang dijadwalkan menaiki kapal, menekankan pentingnya membuka koridor kemanusiaan di Gaza yang telah 2 bulan diblokade oleh Israel. Direktur Eksekutif Program Darurat Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Michael Ryans, menyatakan pikiran dan fisik anak-anak di Gaza, Palestina sedang mengalami kehancuran akibat blokade bantuan dan serangan baru yang dilakukan Israel selama 2 bulan terakhir. Israel telah memblokir masuknya pasokan medis, bahan bakar, dan makanan ke Gaza yang membuat anak-anak kelaparan dan mengalami malnutrisi yang parah. Ryan mengatakan sebagai dokter, ia sangat marah melihat kekejian Israel dan jika tidak melakukan sesuatu, maka mereka juga terlibat. Harga pangan di Gaza, Palestina melonjak setelah Israel menghentikan pengiriman bantuan pada 2 Maret yang menjerumuskan wilayah itu ke dalam krisis pangan yang mengerikan. Program Pangan Dunia WFP melaporkan harga pangan di Gaza melonjak hingga 1.400% tahun ini. Di pasar darurat yang dibangun di tengah reruntuhan kota Gaza, sayuran lokal yang dulu melimpah kini hanya tersedia di beberapa pedagang dengan harga yang mahal. Blokade dan produksi pangan lokal yang anjlok membuat harga melonjak dan makin menyengsarakan warga. Masa pengunjuk rasa memadati jalanan Washington DC pada Hari Buruh Internasional atau May Day. Mereka mengecam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terutama soal kebijakan imigrasi yang dinilai kejam. Salah satu kasus yang disorot adalah Climar Abrego Garcia, imigran asal El Salvador yang dideportasi secara keliru meskipun memiliki izin kerja yang sah. Di kota lain, seperti New York dan Los Angeles, isu Palestina dan kekuasaan para miliarder juga menjadi sorotan. Sementara di Chicago dan Philadelphia, massa menyerukan persatuan buruh dan perlawanan terhadap ketimpangan ekonomi. Di Berlin, Jerman, sekitar 10.000 pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk dan bendera, serta meneriakan slogan yang menjadi tradisi perlawanan terhadap perang, kapitalisme, dan fasisme. Aksi ini juga menyoroti isu sosial dan ekonomi. 5.800 petugas dikerahkan untuk mengamankan jalannya pawai. Setelah pawai utama, sejumlah acara lain seperti demonstrasi serikat buruh juga digelar di berbagai titik di wilayah Jerman. Sementara itu di Paris, Prancis, sekitar 100.000 orang berunjuk rasa untuk memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional.
Aksi ini didukung oleh Serikat Pekerja untuk memperjuangkan perdamaian, keadilan sosial, dan menentang pengaruh kelompok ekstrem kanan. Unjuk rasa kali ini sempat berubah menjadi kericuhan dengan bentrokan antara polisi dan demonstran. Beberapa peserta protes ditangkap setelah terjadi saling lempar antar kedua pihak. Aksi unjuk rasa May Day di Santiago, Chile berujung bentrokan. Protes ini memanas setelah beberapa orang melemparkan bom molotov ke kendaraan polisi. Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan para demonstran. Para pengunjuk rasa mengkritik kebijakan pemerintah dan menuntut perubahan sosial. Aksi tetap berlangsung hingga malam hari dengan beberapa protes mendukung pembebasan tahanan politik Mapuche. Sejumlah kardinal di berbagai negara dilaporkan mengikuti rapat umum Jumat kemarin di Vatikan. Rapat tersebut diadakan menjelang dimulainya konklav pada 7 Mei mendatang untuk memilih pengganti Paus Fransiskus. Kardinal Gregorio Rosa Chavez menyampaikan konklav diperkirakan akan berlangsung sekitar 2 atau 3 hari. Sebanyak 135 kardinal dikabarkan berhak memberi suara dalam pemilihan kepala gereja Katolik berikutnya yang saat ini tengah menghadapi masalah keuangan dan perpecahan doktriner. 2 konklav sebelumnya yang diadakan tahun 2005 dan 2013 masing-masing selesai dalam 2 hari. Sementara itu, petugas Vatikan dikabarkan telah mengangkat cerobong berwarna karat ke atap Kapel Sistina. Cerobong ini nantinya akan digunakan untuk membakar surat suara konklav pemilihan pengganti Paus Fransiskus. Para kardinal yang dikarantina di dalam Kapel Sistina akan menggunakan cerobong tersebut untuk menyampaikan hasil pemilihan kepada dunia luar. Asap hitam menandakan belum ada keputusan, sementara asap putih menunjukkan telah terpilihnya Paus ke-267. Cerobong tersebut dilaporkan dapat terlihat jelas dari alun-alun Santo Petrus yang diperkirakan akan dipadati ribuan orang selama proses konklav berlangsung. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi segera kembali. Pusdiklat LPP TVRI membuka pelatihan untuk masyarakat umum, kamerawan televisi dan reporter televisi 5-9 Mei 2025, video editor dan pembawa acara atau Master of Ceremony 19-23 Mei 2025. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi membahas ragam topik menarik dengan tema berbeda setiap minggunya bersama bintang tamu keren dan performance spesial yang gak kalah seru. Jadi kalau ada tetangga-tetangga bilang, ih lo pede banget, iyalah siapa tuh jadi artis beneran ya. Ketika orang berbuat dengan sesuatu dengan niat yang bagus, maka Allah akan bukakan orang tersebut 70 pintu hidayah. Bikin asik aja setiap Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Marbun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial
Desaku yang Kucinta, setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Pagi. Dalam rangka menyambut Hari Waisak pada tanggal 12 Mei 2025 mendatang, Sangha Mahayana Indonesia dan Majelis Mahayana Indonesia kembali mengadakan kegiatan IFO yang rutin dilakukan setiap tahun. Bertempat di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sangha Mahayana Indonesia bekerja sama dengan Majelis Mahayana Indonesia menggelar kegiatan IFO dengan mengusung tema Tingkatkan Pengendalian Diri untuk Mewujudkan Perdamaian Dunia. Sementara kegiatan IFO ini diikuti langsung secara hikmat oleh YM Biksu Usalasasana Mahastafira selaku Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia dan Romo Andi Rojali selaku Ketua Umum Mahayana Indonesia serta umat Buddha yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Ritual IFO sendiri mengandung makna, yaitu pemandian Rupang Siddhartha dan bertujuan agar seluruh umat Buddha membersihkan hati dan batin sehingga menjadi pribadi yang jauh lebih baik, memiliki cinta kasih dan kedamaian untuk seluruh makhluk di dunia. Selain itu, IFO juga merupakan rangkaian dalam menyambut Hari Waisak yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2025. Ditemui awak media di sela-sela acara, Emil Atmajaya selaku Wakil Ketua Umum Majelis Mahayana Indonesia atau Mahasi periode 2024 hingga 2029 mengatakan, dengan semangat Waisak saat ini, rasa cinta kasih kepada seluruh umat manusia dapat menjadi pedoman hidup demi terwujudnya perdamaian dunia. Dari Sangha Mahayana Indonesia dengan Majelis Mahayana Indonesia, kami mengadakan YIFO, arti kata adalah memandikan rupang Buddha, memandikan rupang masa kecil Sang Buddha. Ya, itu artinya adalah seperti kita membersihkan batin dan hati kita untuk membuat diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan memiliki cinta kasih dan kedamaian untuk semua makhluk. Semoga rakyat Indonesia bisa bersatu, bahu-membahu membangun negara ini untuk perdamaian dunia. Kegiatan ini juga mengajak semua tokoh agama untuk terus mengajarkan ajaran kedamaian karena semua makhluk hidup di bawah langit yang sama dan menghirup udara yang sama. Maka kebersamaan dalam kehidupan ini agar terus dijaga dengan baik. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meminta jajarannya untuk memberikan pelayanan publik yang humanis, seraya membangun solidaritas di tengah keberagaman, termasuk agama. Rano Karno mengatakan semangat Paskah selayaknya dapat mendorong jajarannya yang merupakan umat Kristen dan Katolik untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri aktualisasi nilai-nilai Paskah Pemerintah Provinsi Jakarta 2025 di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Kegiatan ini diikuti 4.000 ASN beragama Nasrani di lingkungan Pemprov Jakarta dan pegawai BUMD. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengapresiasi dan berharap perayaan Paskah ini semakin mendorong jajarannya untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama. Semangat Paskah kiranya dapat menguatkan komitmen umat Kristen dan Katolik di jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, membangun solidaritas di tengah keberagaman, serta menjadi sumber harapan
bagi masyarakat. Peran pemerintah tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penjaga nilai kebangsaan, termasuk kerukunan antar umat beragama. Kita bukan sekedar merayakan, tapi nomenklatur acaranya itu adalah aktualisasi nilai-nilai Paskah. Nah, harapannya adalah nilai-nilai yang ada dalam acara ini, yaitu damai sejahtera di tengah keluarga, damai sejahtera untuk Jakarta, itu bisa dikerjakan atau diimplementasikan oleh ASN DKI Jakarta, pegawai BUMD, ke kehidupan mereka sehari-hari, juga ke dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Rano juga berharap nilai-nilai Paskah dapat menginspirasi jajaran pemerintah Provinsi Jakarta untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan pelayanan publik, kemudian menjadikan keberagaman sebagai kekuatan utama dalam membangun Jakarta sebagai kota global yang inklusif. Suku Lelak Mbero Anam, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, menggelar perarakan patung Bunda Maria yang dimulai dari Maria Regina Pacis menuju Kampung Anam. Berdasarkan surat keputusan tradisi lokal di suku Lelak Mbero Manggarai menyertakan perarakan patung Bunda Maria untuk mengawali bulan Rosario, bulan yang khusus didedikasikan untuk menghormati Bunda Maria dalam gereja Katolik. Perarakan ini menjadi bagian dari devosi umat Katolik terhadap Bunda Maria yang meliputi doa Rosario dan kegiatan keagamaan lainnya selama bulan penuh. Bulan Rosario adalah bulan yang khusus didedikasikan untuk menghormati Bunda Maria dalam tradisi gereja Katolik. Di Indonesia, bulan ini biasanya jatuh pada bulan Mei dan Oktober, tetapi dalam konteks suku Lelak Mbero Manggarai, perarakan patung Maria sering dilakukan untuk mengawali bulan Mei. Perarakan patung Maria adalah sebuah tradisi di mana umat Katolik membawa patung Bunda Maria dari rumah ke rumah mengikuti doa Rosario. Dalam tradisi suku Lelak Mbero, perarakan ini menjadi bagian dari perayaan awal bulan Rosario. Ini adalah salah satu tradisi umat Stasi Anam yang setiap tahun dilaksanakan, yaitu pada bulan Mei dan bulan Oktober. Dan diawali dengan Pranekaristi. Setelah Pranekaristi, bagaimana umat menghantar Bunda Maria itu ke tengah umat. Ketua Stasi ST Thomas Rasul Anam, Paulus Darsono, mengatakan doa Rosario adalah doa yang melibatkan umat Katolik untuk memuji dan memohon pertolongan Bunda Maria dalam perjalanan iman mereka. Bulan Rosario adalah waktu yang khusus untuk memperdalam devosi kepada Bunda Maria, termasuk berdoa Rosario, merenungkan peran Maria dalam sejarah keselamatan, dan membangun sukacita dalam keluarga melalui doa bersama. Dalam konteks suku Lelak Mbero, tradisi perarakan patung Maria mungkin memiliki makna yang lebih dalam, mencerminkan bagaimana mereka memandang dan menghormati Bunda Maria dalam konteks kebudayaan. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno melantik ribuan pegawai PPPK atau P3K tahap 1 sekaligus menyambut CPNS tahun anggaran 2024. Upacara pelantikan ini diikuti ratusan P3K dan CPNS dari stasiun pusat dan daerah, baik secara daring maupun non-daring. Berdasarkan surat keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia nomor 1033 sampai dengan 1380 tahun 2025 tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan surat keputusan nomor 1870 sampai dengan 1872 tahun 2025 tentang perpindahan pegawai negeri sipil PNS ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional dan P3K tahap 1 serta penyambutan CPNS tahun anggaran 2024 di lingkungan LPP TVRI pada Jumat siang.
Upacara yang dipimpin langsung oleh Direktur Umum LPP TVRI ini diikuti ratusan P3K dan CPNS di lingkungan LPP TVRI stasiun pusat secara langsung dan stasiun daerah melalui sambungan Zoom atau daring. P3K dan CPNS yang dilantik melakukan pengambilan sumpah jabatan dan menerima surat keputusan dari Kementerian Komunikasi Digital Kemkomdigi RI. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno mengatakan pentingnya momentum tersebut sebagai regenerasi dan pembangunan ASN di lingkungan LPP TVRI. Kita telah menerima teman-teman yang CPNS dan sekaligus P3K dalam formasi ASN. Jadi artinya bahwa ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat ya untuk bisa bergabung menjadi abdi negara. Dan ini merupakan perjuangan yang tidak mudah karena mereka melalui proses yang sangat ketat ya, dan saya berharap dengan teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah beralih dari posisi menjadi P3K untuk menunjukkan kerja kerasnya dan komitmennya untuk melayani masyarakat. Dan ini juga jangan sampai setelah bergabung justru kinerja melorot itu ya. Jadi mudah-mudahan tetap menjaga marwah lembaga dan bagaimanapun juga mengabdi masyarakat sesuai dengan amanah yang diberikan. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno berharap kepada pegawai yang dilantik untuk menunjukkan kinerja sesungguhnya melalui prestasi demi kemajuan LPP TVRI. Di tengah kekhawatiran akan dampak limbah plastik yang terus bertambah setiap harinya, kreativitas untuk mendaur ulang sampah menjadi sangat penting. Bank Sampah Mepo Koaso di Konawe, Sulawesi Tenggara mengolah sampah-sampah botol bekas dan kemasan plastik menjadi sofa, bahkan bisa bernilai jual hingga jutaan rupiah. Di tengah kekhawatiran akan dampak limbah plastik yang terus bertambah setiap harinya, kreativitas untuk mendaur ulang sampah menjadi sangat penting. Salah satu aktivis lingkungan yang memikirkan limbah sampah plastik di sekitarnya yakni Aswan. Keprihatinan melihat tumpukan sampah dan budaya masyarakat yang membuang sampah sembarangan menggerakkan Aswan untuk membentuk Bank Sampah Mepo Koaso di Kabupaten Konawe. Lewat Bank Sampah Mepo Koaso, sampah-sampah plastik diubah menjadi berbagai hal yang bermanfaat. Salah satunya sofa botol plastik. Botol minuman berukuran 1,5 liter dikumpulkan, kemudian diisi dengan kemasan plastik yang dipotong kotak-kotak untuk dimasukkan ke dalam botol sebagai pemberat. Botol yang berisi kemasan plastik selanjutnya dibentuk sesuai desain sofa yang diinginkan konsumen. Harganya pun bervariasi, mulai 1 juta hingga 3 juta rupiah. Botol dan sampah plastik itu didapat Aswan dari ibu-ibu rumah tangga di sekitar lingkungannya. Per botol untuk berat 500 gram ke atas dibeli Aswan dengan harga Rp10.000. Sementara berat kurang dari 500 gram dihargai dengan Rp5.000. Kreativitas dari Bank Sampah Mepo Koaso ini tidak hanya membantu mengurangi limbah sampah di tempat pembuangan akhir, namun juga membantu perekonomian masyarakat sekitar sekaligus membantu untuk mengolah sampah rumah tangga, agar budaya membuang sampah sembarangan perlahan-lahan hilang di tengah masyarakat. Berkat kehadiran Bank Sampah Mepo Koaso di Kabupaten Konawe, setiap bulan sampah anorganik diolah hingga 3 ton. Nurhalizah Sahriadi, TVRI Sultra melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Akhirnya saya Tengku Fajri mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.